menerimanya. Sudah di silent ya? Ya teman-teman yang masih ada di belakang boleh menempati tempat duduk yang di depan karena masih banyak yang kosong. Ya, karena ini kita nanti akan bacakan laporan produksi tapi nanti di penghujung acara. Jadi kita akan berikan kesempatan yang pertama yaitu kepada speaker kita yang sangat luar biasa. Yang luar biasa. Kita bacakan dulu sandepannya Ibu ya. Oke. Teman-teman minta perhatiannya karena kalau nggak kita perhatikan dengan fokus, kita akan kehilangan banyak hal di sini, Bu. Ya, kita kehilangan momen untuk belajar. Kehilangan momen, kehilangan ilmu yang nanti bakal kita akan dapatkan sharing dari speaker kita ya. Dari 4 bersaudara, jadi yang sulung Bu, masih punya 3 adik loh, dan masih muda. Pernah bekerja di Daihatsu Otomotif dari tahun 95, kemudian pendiri band Drive sebagai vokalis. Boleh kita nanti tes ya Bu ya, suruh nyanyi di depan dulu sebelum memulai. Nah ini siapa yang nggak kenal dengan band Drive? Semuanya pasti kenal. 13 tahun menjadi penyanyi. Wow. Ada ketidaknyamanan, waktu terkuras, tapi hasilnya nggak sesuai. Dan akhirnya Prudensial Maret 2008. Perubahan apa saja yang dapat setelah di prudensial? Januari 2009 promosi unit manager. Wow, berikan aplaus teman-teman. Januari 2010 sebagai senior unit manager. Januari 2011 promosi agency manager. Jenjang karir yang sangat singkat ya Bu ya, dari seorang penyanyi menjadi seorang agency manager. Is anything certain in life? They say life is too short, the here and the now, and you're only given
I'd be alright, because I believe that after we're gone, the spirit carries on. Kita saksikan video klipnya. Wow. Bukan maksud hatiku meninggalkanmu, sungguh bukan itu. Hanya ku tak sengaja bertemu dia, sungguh tak kuduga hingga ku jatuh cinta. Apalah daya, aku tak kuasa melupakan dirinya, tapi ku tak ingin kehilangan kamu. Maafkan sayang, izinkan aku untuk memiliki cinta dari dirinya, juga darimu yang sangat ku puja. Ku pastikan semua kebahagiaan takkan menjadi masalah, segalanya pastikan berjalan baik-baik saja. Sayangku, percayalah, sumpah ku wanita, akulah pria bijaksana yang mampu berbagi segalanya. Semua baik saja, sayangku, 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 semua baik saja. Oke, kita berikan standing applause yang meriah buat Bapak Evan. Iya, terima kasih ya. Tepuk tangan dong buat MC kita dulu dong ya. Luar biasa. Saya pengen tahu nih semangat untuk teman-teman di Excellent ya. Saya tanpa mic, saya pengen tahu suara saya sama suara teman-teman kencengan mana nih ya. Saya pengen tahu ya. Semangat pagi! Masih kalah sama suara saya teman-teman. Ayo sekali lagi ya. Semangat pagi! Apa kabar? Oke, tepuk tangan buat teman-teman sebelah sana dulu. Ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat Ibu Melawati yang sudah mengundang saya hari ini. Juga buat Bapak Dodi dan juga Bapak siapa tuh? Maaf, Pak Supardi, maaf Pak. Ya, jadi saya nih satu kebanggaan dan yang pasti juga saya juga merasa kaget diundang sama Excellent. Mantap sekali ya bisa berbicara di sini ya. Soalnya kita nih kejar-kejaran terus produksinya ya. Saya dari FV1 ya teman-teman ya. Dari FV1. Jadi tadi itu ada video klip ya. Video klip itu baru selesai edit kemarin. Jadi mungkin keluarnya tahun ini, cuma masih diselesaikan dulu untuk ring background-nya. Sebenarnya udah mau dikeluarin beberapa bulan yang lalu ya, sekitar bulan Maret. Tapi karena saya masih gendut nggak jadi dikeluarin. Ya jadi masih di pending dulu. Karena waktu pada saat video klip tahun kemarin bulan puasa saya kurus. Sekarang gendut banget ya. Ya maklum lah, beginilah resiko di Prudential teman-teman ya. Teman-teman dong buat Prudential ya. Ya, yang pasti saya hari ini tidak akan memberikan materi teman-teman. Saya cuma hanya ingin sharing aja. Yang pasti untuk seorang saya yang memang dulu dunianya benar-benar gelap ya teman-teman ya. Zaman jahiliyah lah kalau orang muslim bilang. Ya, saya rusak banget teman-teman. Ya makanya nanti saya akan cerita gimana saya dulu ya sampai saya sekarang. Kalau teman-teman lihat sekarang dengan saya yang dulu, pasti teman-teman masa sih ya. Tadi ada saya dulu sebagai pendiri Drive, saya 3 tahun ngebangun Drive ya, sempet
Di sini ada yang teman-teman dari anak drive? Ada? Ada driver di bawah ya Bu ya? Iya, jadi saya dulu ngebangun drive 3 tahun. Dan itu ngebangunnya juga nggak gampang teman-temannya, susah sekali, berat. Sampai pada satu saat diterima label itu nggak gampang teman-temannya. Begitu sudah berjalan kontrak dengan label, saya ada slack sedikit sama manajer. Padahal manajernya itu kita yang hire teman-teman, supaya dia bisa jadi manajerin kita. Itu gitarisnya Coklat, tapi yang album pertama ya. Dia ngundurin diri, akhirnya jadi manajer kita. Nah itu kita hire untuk jadi manajer karena linknya lumayan bagus ya untuk di industri musik. Malah justru dia yang mendikte kita semua. Sampai saya disuruh keluar. Kenapa? Karena saya nggak mau keluar dari kafe. Ya, karena saya cari makannya di situ. Masa saya suruh berhenti main kafe kan? Gimana anak saya makan sama istri saya kan gitu. Jadi kontranya di situ. Akhirnya saya ngundurin diri. Dengan faktor seperti itu saya nggak cocok. Akhirnya saya suruh cari pengganti. Saya audisi beberapa kali. Akhirnya dapet lah orang itu ya. Akhirnya bukan saya sempat take 3 lagu untuk rekaman album pertama, cuma pas ada kondisi slack seperti itu saya cabut. Akhirnya saya cari pengganti, saya audisi beberapa orang, dapatlah si orang itu ya teman-teman. Si orang itu teman-teman tahu sendiri ya. Oke, itu cerita ya, cerita dari saya. Maksudnya saya bingung nanti teman-teman, oh, itu video klipnya apa, pada hidayah seperti apa, makanya saya cerita sedikit. Oke, saya mau sharing aja sampai saya sekarang seperti ini yang dulunya rusak menjadi seperti Ustadz. Kalau teman-teman saya bilang seperti itu ya. Kelihatannya gimana? Iya. Jadi kehidupan saya bukan dari keluarga yang memang kondisi ekonominya bagus ya teman-teman ya. Di Indonesia kan begitu. Wah wajar. Dia kan orang susah, pasti dia pengen banget jadi orang kaya. Gimana caranya gitu ya. Malah justru saya salut sama orang yang ekonominya sudah bagus, dia mau benar-benar di prudensial kerja keras. Saya salut ya. Kalau yang kayak saya kayak gini mah udah banyak ceritanya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya cerita ya. Oke. Saya terlahir dari keluarga menengah teman-teman. Keluarga menengah ke bawah bahkan menungkik teman-teman ya. Jadi kehidupannya udah susah banget teman-teman kayak gitu kondisinya ya. Jadi memang itu kondisi-kondisi kalau saya ingat-ingat dulu sangat sulit ya. Saya 4 bersaudara, saya anak pertama, jadi tanggung jawab penuh di tangan saya karena orang tua saya pada saat itu sakit keras. Orang tua laki-laki saya dulu, jadi ceritanya begini teman-teman, dulu orang tua laki-laki saya tuh ayah saya ya, singkat aja, ayah saya itu tukang las kapal teman-teman. Masih muda, bergaya teman-teman, karena kan dia ngelasnya tuh kan diterik matahari kan panas, gerah gitu ya, rambutnya gondrong, dia nggak pakai baju ngelasnya. Nah dia investasi penyakit teman-teman, karena kan yang namanya asap lasan itu kan ya tajam sekali ya. Akhirnya pas begitu punya anak 2, saya sama adik saya yang nomor 2, punya yang 3, sorry maaf, punya anak 3. Nah itu anak sama adik saya 2 yang paling kecil tuh. Nah itu beliau kena flek paru-parunya bolong teman-teman. Ya jadi dia kalau batuk ngeluarin darahnya bukan ngeluarin darah biasa, kayak gitu ya, bisa segenggam gitu. Pokoknya ngeri deh dulu ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Padahal kondisi ekonomi kita memang udah susah banget ya. Akhirnya ayah saya sakit. Akhirnya mama saya yang menggantikan posisi orang untuk mencari nafkah. Mama saya coba ke rumah-rumah untuk bantu cuci-cuci teman-teman ya. Seperti itu, cari makan di situ. Saya masih kecil gitu, masih kelas 3 SD, kondisi orang tua saya seperti itu. Wah, saya juga stres kan, kasihan lihat mama, waduh, cucian banyak banget gitu ya. Paling berapa sih ya? Kalau nggak 4-5 rumah yang diambil, nggak bisa makan gitu teman-teman. Apalagi kan saya harus sekolah, bayar sekolah, banyak lah pokoknya kondisinya yang benar-benar pada saat itu susah banget. Biaya dokter ayah saya kan gitu. Tahu sendiri yang namanya paru-paru kan nggak murah ya teman-teman ya. Ya pokoknya saya singkat cerita kelas 4 SD saya udah nggak betah tuh, aduh kelas 4 SD sekarang saya segini-gini kecil gini ya, gimana dulu waktu SD ya, sama kecil teman-teman. Saya kecil banget dulu waktu masih SD ya. Saya coba untuk berusaha ngebantu mama saya karena saya kasihan ngeliat beliau kan. Saya coba untuk jualan koran gitu kan ya, jualan koran juga penuh dengan perjuangan ya, sampai pada akhirnya saya punya langganan banyak sekali
sampai hampir 60 orang lebih. Saya lihat kondisi ayah nggak sembuh-sembuh. Wah, sempat saking susahnya teman-teman, nasi udah basi teman-teman, kita panasin lagi ya buat dimakan karena udah nggak ada uang gitu ya. Karena kan saya dulu itu kalau kata Bang Roma, gali lubang tutup lubang teman-teman ya. Jadi utang sana utang sini untuk nyambung hidup dulu ya. Ya akhirnya saya punya langganan koran banyak, saya jual, dapatlah sampai sekitar 15 jutaan. Nah itu saya coba untuk alternatif ayah saya. Alhamdulillah ya saya sembuh ya, sembuh dan beliau coba buka bengkel lagi, bengkelnya mulai berkembang. Nah saya jujur aja teman-teman, dari SD sampai STM itu selalu beasiswa teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Makasih. Karena apa ya, karena saya harus bisa supaya adik saya bisa sekolah, supaya bisa biaya yang buat saya dikasih ke adik saya, jadi nggak terlalu berat. Memang itu udah motivasi saya untuk kayak gitu. Itu dulu kondisi saya teman-teman. Jadi memang kehidupannya keras ya, dari kecil saya udah keras ya, makanya saya udah biasa dengan hal-hal yang seperti itu. Sampai pada akhirnya saya mengenal dunia entertainment pada saat saya kuliah teman-teman. Kuliahnya pun juga saya beasiswa teman-teman. Saya kuliahnya di ITB teman-teman. Jangan waste dulu bu, belum tahu kan ITB itu apa? Itu tuh Borobudur. ITB ya, itu tuh Borobudur. Karena kan kampus nggak ada di peta itu ya. Bener pak, maksa pak. Saya di ITB, di itu tuh Borobudur ya. Jadi saya di Borobudur dapat beasiswa, bener pak. Jadi kampusnya memang di Kalimalang ya. Kalau ada yang sering nonton Panjat Pinang pasti tahu Borobudur. Nah itu saya kuliah itu karena mengajukan beasiswa. Alhamdulillah dapat beasiswa, tapi rusak semuanya teman-teman. Gara-gara saya belajar main band. Nah saya mengenal dunia musik tuh di band, di kampus ya, di Borobudur itu. Tapi saya sekedar informasi buat teman-teman, dulu mama saya tuh penyanyi dangdut ya, tapi penyanyi dangdut kampung lah ya. Makanya ada keturunan sedikit ya teman-teman. Jadi penyanyi ya. Nah itu saya sama teman-teman kampus coba untuk main band. Lama-lama kok asik ya main band ya. Sampai saya kan beasiswa itu kan minimal kan IP harus berapa teman-teman? 3 minimal itu, 3 ya. Kalau di bawah 3 itu udah pasti peringatan. Kalau nggak naik lagi semester depannya udah langsung out. Jadi bayangin sampai 1,87 IP saya dulu. Hancur gara-gara main band. Karena saya dulu punya prinsip, jangan sampai kuliah ganggu band. Iya pak, bayangin pak, waktu saya pada saat ujian negara pak, itu saya ikut festival lomba cipta lagu se-Indonesia yang diadain Parvi. Alhamdulillah saya masuk 10 besar lagi tuh. Nah itu sampai saya bayar teman saya untuk jokiin pak. Untuk ujian negara. Iya, akhirnya ketahuan. Akhirnya saya diomelin kan, ya udah itu masa lalu ya. Nah, disitulah saya mengenal dunia musik yang sangat luar biasa menurut saya, pengalaman baru ya. Biasanya diajarin dangdut, tiba-tiba suruh nyanyi rock, teman-teman. Bingung kan? Nah, itu akhirnya saya bergaul sama mereka, belajar main band, karena saya memang dulu nyari duitnya dengan main band ya. Jadi pada saat awal saya main band itu juga udah nyari duit teman-teman. Cari duitnya gimana? Festival teman-teman. Ada festival di mana? Ayo ikut. Bayar berapa pendaftaran? Bayar 100.000. Dan hadiahnya berapa? 5 juta. Oke, berangkat. Alhamdulillah selalu menang teman-teman. Jadi saya penghasilannya dari situ tuh teman-teman tuh. Cari uangnya dari festival band aja. Menang terus dulu. Ya. Saya dulu ikut Lounge Labor juga, cuma karena Lounge Labor itu terlalu banyak banget itu kriterianya, jadi disaring lagi kota ini, jadi saya tinggalin aja deh, kelamaan duitnya lama, dia bilang gitu. Padahal gede itu kalau dapet ya. Udah tuh, jadi saya ikut festival, akhirnya menemukan titik jenuh teman-teman. Menemukan titik jenuh yang sangat luar biasa. Aduh begini mulu nih, kita nggak berkembang. Kita main di kafe yuk, kata anak-anak gitu kan, teman-teman saya. Ya udah, coba kita main di kafe lagi. Itu saya belum tahu kalau di kafe itu harus ada vokalis cewek ya, minimal 2 orang ya. Akhirnya coba saya ngajuin ke kafe-kafe, disuruh lihat tuh, gila ini mah song listnya banyak banget,
Jadi kita pada saat itu cuma punya lagu berapa ya? 25 lagu teman-teman. Pas saya lihat songlist di cafe itu harus lagu ini ada 150 lagu, kita mundur teman-teman. Wah, ntar dulu deh, kita belum siap. Akhirnya kita mempersiapkan diri. Ada teman bilang, teman saya bilang, di Medpol Bekasi tuh ya ada cafe baru, kafean lah, ada live musiknya, Cafe Wangi. Dia bilang gitu. Oh ya udah, kita coba ke situ. Udah tuh, akhirnya kita main di situ. Bayangin teman-teman, kita nggak dibayar duit, kita cuma dibayar nasi goreng, telur, tomat. Pokoknya setiap main, kita main 6 bulan di situ. Itu cuma untuk apa? Bukan makan gratis, Bu. Mengasah skill kita aja supaya kita punya lagu banyak. Begitu lagu udah banyak, nah disitulah kita mulai coba merambah daerah kota. Ya, saya coba main itu dari country di mana ya. Tadi saya udah ngobrol sama bapak yang di belakang tuh. Ya. Jadi itu kondisinya saya mulai merintis di situ. Nah disitulah saya mulai rusak teman-teman. Ya, kenapa saya mulai rusak? Karena dunia kafe itu nggak seenak yang teman-teman lihat. Penyanyi itu nggak seenak yang teman-teman lihat. Yang enak itu hanya seorang artis yang memang albumnya laku. Dia banyak tawaran main di mana-mana, itu baru bener-bener enak. Tapi kalau saya di dunia kafe, ya, saya dulu sama Regina sempat satu band berjalan setahun waktu lagi tahun 2003-an, ya. Saya pernah satu band sama si Regina yang Idol kemarin menang, ya, CS juga sih sama dia. Cuma kasihan kalau Regina itu, dia memang nggak pernah diterima sama band papan atas, band kafe papan atas ya, karena performanya ya gemuk ya. Karena kan penyanyi kafe cewek tuh harus yang seksi-seksi, walaupun suaranya nomor 50 gitu ya, mending dia seksi dulu. Iya makanya, tapi padahal dia bagus. Kita pernah main di Jaya Pub, ya, Gedung Jaya, tahu ya teman-teman ya. Jaya Pub itu dia nyanyi lagu apa lagi itu saya lupa. Bule semua berdiri, teman-teman bayangin tuh. Regina suaranya dahsyat emang, keren suaranya, dari dulu emang udah keren gitu ya. Cuma performanya aja yang kurang karena dia gemuk ya. Tapi sekarang Indonesian Idol bagus ya, komitmen. Nah di jalan berjalannya saya main di kafe itu, saya udah mulai banyak merambah kafe ya. Karena main di kafe itu bukan satu hal yang luar biasa teman-teman menurut saya. Nah sekarang coba teman-teman nilai. Sekali kita main, dulu budgetnya nggak sebesar sekarang ya. Dulu kita main itu 800.000 teman-teman, bagi 8 orang. Ya, udah gitu harus mabok juga. Bener Pak? Kan itu kan kafe itu kan minimal ada 10 table lah ya. 10 table mereka pada buka botol. Satu table itu saya bisa 2 gelas tuh. Ya, nemenin tamu. Gimana caranya omset di kafe itu supaya orang jajannya banyak, teman-teman. Jajannya banyak gimana caranya? Ya mau nggak mau kita pegawai kafe nih, anak bandnya. Ya udah lu kulik deh, coba tamu-tamunya lu rayu-rayu. Makanya ceweknya harus cakep-cakep. Wah bos, masa minum cuma sebotol sih bos? Kita yang jadi korban teman-teman. Wah, aduh bayangin teman-teman ya. Saya 13 tahun main di kafe. Ya sehari minimal saya harus minum 20 gelas. Akhirnya saya menjadi alkoholik. Udah keasikan gitu ya dengan lingkungan-lingkungan seperti itu. Saya kena sabu, kena tau, ya, kena kokain, kena banyak deh, inek tuh yang bikin dahsyat itu yang saya nggak pulang-pulang tuh ya. Kayak Bang Toyib dah pokoknya. Itu kehidupan saya dulu kayak begitu teman-teman, bisa bayangin gak teman-teman? Saya bisa kayak begini sekarang. Iya. Dan itu juga nggak gampang teman-teman untuk bisa ngelawan kondisi saya yang memang udah berkarat dengan kondisi negatif yang luar biasa. Sampai saya kemana-mana tuh selalu bawa botol Jack Daniel teman-teman. Tapi yang Jack Daniel kepeng ya, yang kecil. Itu di tas saya pasti ada 1. Karena kalau saya nggak minum nggak enak teman-teman, gue badan greges kalau kata orang Jawa ya. Nggak enak tuh, darah kayaknya gimana gitu. Orang kecanduan gimana sih teman-teman? Belum pernah kecanduan kan? Jangan sampai teman-teman, auzubillah min zalik deh pokoknya deh. Ya, itu kemana-mana saya harus bawa Jack Daniel. Itu udah pasti teman-teman, karena saya udah harus minum. Nggak bisa kalau nggak minum. Teman-teman bisa bayangin, kalau orang udah kayak gitu, jadi apa namanya? Pesakitan kan? Pesakitan teman-teman. Kalau kita nggak minum, waduh, kayak apa itu rasanya? Saya udah harus
aduh nahannya sakit banget ya. Pagi-pagi enaknya minum apa teman-teman? Kopi, teh manis gitu ya, susu. Kalau saya harus minum Jack Daniel 2 sloki, gitu baru enak badan. Bisa bayangin ya dulu ya, gimana saya harus melawan kondisi seperti itu untuk bisa sukses di Prudential teman-teman. Ya, jadi nggak makanya kalau teman-teman dengan kondisi normal seperti ini, dengan sangat mudah teman-teman bisa mencapai sukses di Prudential. Ya, makanya tadi saya bilang, saya akan cerita zaman jahiliyah saya dulu, kenapa saya bisa rusak banget. Ya, Ariel mah kalah dulu teman-teman. Iya beneran. Iya jujur aja, setiap saya main di kafe itu udah pada tuh. Saya kan dulu kurus ya teman-teman ya, lebih ganteng dari sekarang lah ya. Serius teman-teman ya, lebih putih karena kan join vlog sama agent jadi hitam teman-teman ya. Celing-celing mana-mana gitu. Ya, jadi kehidupan saya itu bukan sekedar kafe Jakarta aja, seluruh Indonesia kafe sudah saya datangin gitu untuk dimainin di sana. Yang sangat berkesan tuh yang di Batam teman-teman. Ya, yang sangat berkesan tuh di Batam. Saya ketemu sama pelaut, ya pangkatnya kapten. Wah itu sama band kita loyal banget, seneng dia, apalagi sama saya tuh, karena minumnya kuat kan. Ya, sampai temennya tepar lawan adu minum sama saya tepar semua. Pada suatu saat itu ketemu dia datang tuh, Van, gue beli martel nih 2 botol, ya, lu sebotol, gue sebotol, kita adu minum. Siapa yang sampai habis, sampai lu selesai main nih, sampai lu selesai main, kafe tutup, habis, lu gue kasih 5 juta. Wah menarik nih dalam hati kan, siapa takut, gue babat deh, pokoknya gitu dalam hati udah gitu, tapi murni Van, jangan pakai batu es, dia bilang gitu. Mampus lu kan gitu. Murni teman-teman itu nggak pakai batu es, enak bener tuh rasanya tuh. Air kencing setan gimana sih rasanya? Iya. Udah gitu udah, setiap main minum lagi glek-glek, wah minum lagi glek. Setelah selesai main, saya habis 1 botol teman-teman. Wah tapi saya digotong sama teman-teman saya. Itu beneran digotong sama teman-teman saya, udah KO pasti. 1 botol 46% loh. Bukan panas lagi pak. Kalau bapak misalnya ke mana Atlantik ya, itu kan esnya dingin pak, minum itu cocok banget jadi badan pak. Tapi kalau ini salah, makanya orang Indonesia ngaco-ngaco tuh, ya cocoknya buat ngangetin badan tapi dipakai buat mabok. Ya sampai kayak begitu teman-teman. Akhirnya saya digotong, dapat 5 juta. Begitu saya bangun, di bawah bantal saya ada duit 5 juta. Wah menang nih dapat 5 juta. Tau-taunya saya langsung sakit teman-teman. Iya muntah terus gitu, muntah nggak berhenti sampai sakit ini saya. Pas udah gitu langsung saya dibawa ke Global Awal Bros ya. Sana habis 8 juta teman-teman. Lombok. Wah gila, uang kas, untung ada uang kas ya, kita kan punya uang kas. Saya langsung wah gila, ada nyari duit begini amat gitu ya. Luar biasa teman-teman. Jadi saya dulu penampilannya rusak teman-teman, nggak secantik dan seganteng teman-teman yang ada di sini nih, jujur. Pernah lihat anak pang yang pinggir jalan? Alay. Tapi saya nggak sealay dia pak. Iya. Saya dulu masih yang penampilannya lebih oke lah, karena kan kafe ya, lebih bonafit gitu. Bonafit. Rambutnya kayak ayam jago teman-teman, merah, berjengger gitu ya, mohak gitu ya, mohak panjang segini. Udah gitu saya pakai anting teman-teman di sini pakai rantai sini ya. Iya beneran, celananya ngetat, kalau buang air repot tuh teman-teman. Waduh repot karena terlalu ngetat. Pengen gaya tapi nyesain diri sendiri gitu ya. Iya pak. Udah tuh, celananya ngetat pakai sepatu boot. Jangan dibasah. Ya jadi kondisinya seperti itu. Penampilan saya udah pasti seperti itu. Saya harus pakai hitam-hitam. Saya pakai hitam-hitam terus ya. Udah gitu, laganya sangat teman-teman. Oh iya, jenggot saya dulu panjang, saya kepang teman-teman segini. Iya. Kalau kata saya pribadi, tapi teman-teman banyak sih yang bilang saya keren dulu ya dengan gaya seperti itu. Tapi untuk kalangan tertentu teman-teman, bukan yang kayak kita gini. Kalau kita nggak kayak gini, amit kan gitu. Mukanya masa kini, ya penampilannya masa gitu kan gitu. Jadi begitu teman-teman kondisinya penampilan saya. Kalau teman-teman ngerekrut orang seperti itu gimana?
Nggak mau ya teman-teman ya. Dijamin pasti nggak mau, tapi saya salut sama leader saya. Tepuk tangan dong buat leader saya. Ya. Teman-teman juga, leader saya juga nggak segampang itu rekrut saya teman-teman. Jadi yang direkrut itu bukan saya, istri saya teman-teman. Karena gini teman-teman ya, kehidupan saya memang dari saya kecil sampai saya nikah susah terus teman-teman ya. Sampai saya tuh nikah itu juga tinggalnya di Taman Mertua Indah ya teman-teman ya. Karena kehidupannya pas-pasan hidupnya gitu, cukup uangnya pas-pasan. Nah sebenarnya saya juga nggak diridoin tuh sama mertua saya nikah sama anaknya gitu. Karena mertua saya tuh pengen punya anak yang nikah sama sarjana, kerjanya bagus gitu kan ya. Dapetnya saya karena apa? Pacar saya dulu, istri saya sekarang itu ngancem kalau nggak nikah sama Afan, saya mau bunuh diri gitu. Saking cintanya tuh saya. Dulu sampai begitu. Jadi akhirnya saya mau nggak mau dinikahin. Walaupun memang mertua saya tuh nggak setuju sama saya. Nah di situ satu hal yang membuat saya jadi stres ya teman-teman. Kenapa? Karena memang mertua saya tuh sangat membenci saya teman-teman. Kalau satu rumah itu papasan pasti negor nggak teman-teman? Itu kayak nggak ada orang loh, kayak nggak ada saya di rumah itu. Pokoknya super benci. Sekali ngomong sama saya tuh pasti ngebentak-bentak. Wah pokoknya udah bencinya bener-bener nggak ketulungan nih. Ya, lagi itu beneran mertua saya anaknya cewek semua 3. Ya, saya suami dari anak yang kedua. Ya, anak yang pertama cewek juga, anak yang bontot juga cewek. Yang pertama suaminya kerja di PNS, tapi honorer. Ya, terus yang ketiga kerja di pabrik. Ya, cowok pap lah, pabrik maksudnya. Ya, saya dulu di tengah-tengah sebagai orang entertainment kerja di musik ya. Dan yang 2 itu, mertua saya yang 2 itu sangat terima banget. Ngobrol, wah misal lagi ngumpul nih keluarga ya. Dia ngobrol bertiga seru banget gitu. Begitu saya gabung bubar teman-teman. Iya beneran. Sampai saya astagfirullahaladzim, ada salah apa gue gitu kan. Di situ timbul satu motivasi ke diri saya bahwa gue akan buktiin kok. Walaupun saya pada saat itu ngajuin demo ditolak terus, ya, ngajuin demo band gitu, lagu saya di label-label saya ajuin ditolak, tapi ternyata pantang mundur teman-teman. Saya maju terus gitu. Udah tuh akhirnya mertua saya kena jantung teman-teman tahun 2007 akhir, ya. Enggak deh, 2008 awal, ya. 2008 awal. Saya kan join kan 10 Maret 2008. Nah 2008 awal mertua saya kena jantung. Akhirnya kena 80 juta di Rumah Sakit Mitra Bekasi Barat. Teman-teman bisa bayangin, itu 80 juta harus keluar hari itu juga teman-teman. Duit dari mana gitu kan. Akhirnya kan berhubung istri saya hobi koleksi kartu kredit gitu ya. Jadi gesek teman-teman. Dapat 80 juta tapi utang. Minimum paymentnya aja hampir 9 juta teman-teman. Pusing saya kan. Saya penghasilan per bulan di cafe itu paling tinggi 3 juta teman-teman. Paling tinggi kalau lagi bagus ya jobnya ya, full seminggu. Tapi kalau istri saya itu kan dia customer service di Excel kan, itu dia 1,5 customer service di Excel. Berapa jadinya totalnya teman-teman? Pas setengah, nombok berapa? Lagu Rumah Irama berlaku lagi buat saya teman-teman. Gali lubang tutup lubang. Ya, wah udah di situ mulai. Kehidupan saya nggak jelas sama istri, berantem terus. Kalau saya berantem sama istri, saya dikerubutin 3 teman-teman. Karena ada 2 mertua saya, betul nggak? Wah habis sudah saya, paling saya cuma diem aja. Saya dulu orangnya nggak mau ngelawan, saya diem aja. Walaupun saya temperamental teman-teman. Ya teman-teman asal tahu saya dulu temperamental habis ya. Ya, saya temperamental, istri saya dulu habis sama saya teman-teman. Tapi di kamar, kalau udah nggak kuat baru tuh dia teriak, mama, papa, tolong gitu. Iya, saya dulu kayak gitu karena pengaruh alkohol teman-teman. Pengaruh narkoba, wah rusak pun saya. Akhirnya udah tuh, wah kehidupan di rumah udah nggak jelas teman-teman. Sampai saya takut pulang loh teman-teman. Karena kalau saya pulang pasti gue berantem nih. Pengen nggak mau berantem tapi nggak bisa karena kan saya nggak bisa nahan emosi orangnya dulu. Udah pasti tuh kan, aduh mendingan gue nggak pulang deh. Beda lagi tuh mikiran mertua saya. Dibilang saya punya